wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bang Suma, sebelum Bang Suma off, saya mau berterima kasih sekali lagi Bang Suma. Pacar saya sudah Alhamdulillah. melunak hatinya. Masya Allah. Kepercayaannya kepada Masya Allah. Yesus adalah Allah. Itu sisa 40% saja Bang Suma. Masya Allah. Dan saya juga mau menyampaikan terima kasih sama saudari kita, umat muslim, yang mengirimkan Allahu saya Al-Quran dalam bahasa terjemahan untuk saya pelajari. Nantinya saya berjanji kepada Allah, jika Allah mempermudah rezeki saya, ekonomi saya pada suatu hari, dan Allah Allahu izinkan Akbar. saya berbuat sesuatu sebelum saya meninggal, saya akan mendirikan masjid. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Amin. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih. Amin. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, mungkin sahabat-sahabat sudah mengenal beliau. Ini salah seorang penikmat dialog, debat yang kita lakukan. Beliau tergugah hatinya kemudian mendengarkan itu, lalu naik di komal kita bertanya beberapa hal tentang Islam, dan alhamdulillah beliau mengucapkan syahadat. Masya Allah. Beliau muslim hari ini dah ya. Lalu kemudian beliau ini ada masalah dengan pasangan beliau, ya calon istri, di mana calon istrinya ini kuat dalam Kristen, dalam agamanya. Minta petunjuk kepada guru-guru kita yang ada, bagaimana caranya supaya bisa melunakkan hati daripada calon bini beliau. Karena beliau sudah dekat selama 9 tahun gitu ya. Sempat saya ngobrol langsung dengan calon bini beliau. Alhamdulillah, sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh adik kita, beliau istrinya, calon istrinya ini sudah melembutkan hati untuk menerima pengajaran yang saya sampaikan tentang ketuhanan Yesus. Semoga bisa sampai pada akhirnya mendapatkan hidayah. Kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah melembutkan hatinya sehingga Dinda Andreas ini bisa menjadikan calon istri ini menjadi seorang istri yang soleha. Dan kita doakan semoga Dinda Andreas ini menjadi tokoh di tengah-tengah umat Islam yang bisa menyuarakan Islam selayaknya para mu'alaf dari Tionghoa yang ada di negara kita ini, yang alhamdulillah memberikan warna yang begitu indah terhadap pengajaran dan penyampaian edukasi Islam. Itu doa saya. Terima kasih Dinda Andreas. Sampaikan salam saya kepada beliau. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat, dan menjadi ibu dari anak-anak yang soleh dan soleha kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bang Suma. Iya, Sehat-sehat selalu sama-sama ya Bang deh. Suma. Amin. Amin, Sampai insya suatu Allah. saat saya bisa ke Makassar, semoga kita bisa bertemu Bang Suma. Allahu Akbar, Masya Allah, amin. Dinda di Jakarta bukan? Saya di Bali Bang Suma. Dekat saya dia, Bang. Bali. Berarti Kalimantan Timur bukan? Bukan. Bukan, Bali oh. itu Jawa Barat bagian tengah. Oh iya, tahu. Oke. Insya Allah nanti kalau misalnya kita ke Bali juga resmikan Api Bali. Kalau ada waktu kita jumpa ya. Baik, insya Allah. Oke, saya pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Sedikit lagi, Bang Nasution. Saya tahu antum lagi nyimak. Bang Nasution, abang saya, ya, Pak Kapolsek. Saya sudah ada di komalnya Dinda Faruk sesuai dengan amanah antum. Saya selama ini tidak naik ke komal beliau. Kenapa? Bang Suma itu melihat komal. Kalau komal itu yang punya komal aktif, memberikan narasi, memberikan materi, semangatnya luar biasa. Itu saya lebih baik nyimak di bawah atau ngintip dari luar daripada saya naik. Karena kalau saya naik, tengoklah Dinda Faruk diam, seketika dia menjadi wanita yang cantik kan. Duduk dia tidak melakukan apa-apa. Tengoklah, hampir 3 jam saya di sini, beliau vakum, beliau diam. Jadi makanya saya katakan bukan saya nggak mau, tidak. Tapi Dinda Faruk ini adalah narasumber. Beliau itu punya keilmuan otodidak, kurasa begitu dia masuk Islam
beliau punya gira untuk menyampaikan Islam itu. Kalau saya naik, saya mengganggu. Lihatlah, dia menjadi orang yang menggunakan daster. Tengoklah, duduk Jadi- cantik dia. Jadi Kipas-kipas boneka dia kan. Barbie bang. Jadi boneka Barbie dia tadi. Tengok. Begitu juga di Dinda Uniripa. Begitu saya naik ke sana, tengoklah dia langsung jadi pantung kan. Tidak mampu membuat dirinya berbicara karena saya lebih senior, lebih tua. Meskipun ilmunya jauh di atas saya, tapi karena saya lebih senior dari dunia apologet, mereka diam. Ini yang saya hindari. Masya Allah. Saya tidak ingin kemudian adik-adik saya yang memiliki giroh untuk menyampaikan, saya nanti dibilangnya memonopoli. Tengoklah, hampir 3 jam Bang Suman non-stop bicara, kecuali tadi kan yang lainnya diam. Sementara Islam ini harus disampaikan bukan hanya dari satu orang. Harus semua kita tablik, kita semua harus menjadi penyiar, kita harus menjadi penyampai. Gitu. Jadi Dinda Faruk menyatakan kepada Oten, saya di sebelah menyatakan pada Oten, Uniripa di sebelah lagi menyatakan Oten. Hebat kali kita itu, bersatu kita. Tapi kalau kayak gini, nah ilmunya pakum. Dinda Faruk, Uniripa Faruk. Tadi aja saya telepon bang, saya telepon bang Faruk. Mana? Besar. Lemah. Kecuali kalau saya lagi kangen, boleh ya Dinda Faruk saya ikut lagi ya. Masya Allah, selalu terbuka Boleh ya. Bang Anda. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi kalau Di sini kangen, Bang Faruk mau meluruskan ya, dibilang Bang Zuma tadi hari ini Bang Faruk pakai daster. Cuman kata-katanya kurang disempurnakan. Pakai daster. Jadi Bang Faruk ini laki-laki berdaster yang berotot gitu loh, Bang. bulunya, betisnya berbulu. Kayak mempelai wanita yang ada di surganya sebelah, ya kan? pakai gaun pengantin, pakai konde, begitu angkat gaun pengantinnya, berbulu betisnya. Tapi saya sudah jelaskan sama abang kita, Bang Nasution, ya kebetulan beliau salah satu aparat di Medan yang mengawal saya pada saat saya ada di Medan. Masya Allah, luar biasa beliau. Istri beliau juga seorang mu'alaf. Masya Allah. Iya. Dan beliau sangat antusias terhadap dunia apologet. Menasihati, sekali-sekali dong naik. Saya bilang, Dinda Faruk itu pemateri. Kasihan kalau saya naik, Bang. Oh, enggak apa-apa, sekali-sekali aja, kata beliau. Ya udahlah. Mudah-mudahan Dinda Faruk ini tidak keberatan, gitu ya. Alhamdulillah. Nanti kalau misalnya ada sesuatu, Dinda japri aja. Biasa kan? Siap, Tahu kan orang? Oke. Misalnya ada sesuatu yang mau diselesaikan di Komal kita, ada penghujat, Bang, kesini dulu Bang. Kenapa? Ada yang mau ditetesin timah mulutnya. Datanglah aku itu. Oke ya. Baik ya. Sahabatku, Masya Allah. Akhi Sarro, Barakallah Fik. Salam kenal. Ya, salam kenal, dan Bang. saudara kita ada Paris Lubis juga, mungkin guru kita juga. Dinda Andrea, saya pamit ya. Tamu saya sudah hampir datang nih. Mudah-mudahan kita bisa jumpa di lain waktu. Sekali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Andreas, apa namanya itu? Udah yang Daman tanya lagi, yang Daman jelasin tadi dipahami? Pembahasannya berat bang, tapi saya mengerti sedikit. Oke, udah sampai di situ. Yang saya mau tanya gini, kan ada amanah dari Guru Zuma ya, yang saya chatkan langsung kepada beliau memberitahukan gini. Saat pernah nggak abang lakuin itu, yang dimana abang itu ke masjid? Kan ada saya bilang ke masjid dan berdoa dan ya minta petunjuk gitu. Pernah nggak? Udah ngelakuin nggak ke masjid? Udah ke masjidnya udah belum? Tanggal 15 saya ke masjid. Tanggal 15 ini ke masjid? Iya. Belum. Nah, intinya apa? Segera ya, Bang ya? Iya pasti. Segera, nggak usah nggak usah apa untuk ngelakuin apapun. Duduk saja dengan hati Anda ataupun Anda berdoa, minta petunjuk. Nah, saya cuma mau tahu kalau Anda udah ke masjid itu, apa yang Anda rasain? Itu aja. Oke, Itu siap. aja. Ya, Oke. siap. Nah, kita lanjut ke ini loh. Nih, kita apa nih? Bang 100. Apa kabar Bang 100? Selamat pagi Bang, selamat pagi, selamat siang. Oh, malam.
Oh malam ya, udah malam. Abang di mana bang? Kok udah malam? Ya, nggak itu kan keinginan aja itu. Kalau dikatakan selama malam berarti keinginanku itu di malam hari itu aja. Gitu ya bang. Iya, ada Emang orang aneh-aneh mengatakan gitu. semangat pagi katanya. Padahal udah sore, udah malam. Ya keinginan dia semangatnya itu tetap seperti yang pagi gitu. Itu artinya. Saya gitu ya nggak paham. Ya, Ya, lanjut. bahaya banget besarin Bang Andreas. Gua nggak dikenalin mana dua nih. Bahaya nih dua nih. Dah. Apa yang mau kita angkat ya? Ada yang mau ditanyakan bang? Ada yang kemudian abang mau menanyakan bang? Bang 100 itu kayaknya nih ada Oten ya di bawah ya, yang mau naik ya. Kayaknya dia suka bertanya. Oh nggak ada lagi, dia hilang. Mana tadi Rap Jono tadi? Bang 100 nggak ada yang mau bertanya kan apa gimana? Kok nggak saya akan bertanya nih Bang 100? Nah, tanya aja loh bang. Aku lebih enak sebenarnya ditanya daripada bertanya. Oh gitu ya. Saya cuma mau tanya itu. Apa namanya itu? Bentar. Bentar, saya buka dalilnya dulu ya. Oke bang. Tunggu, saya sapa dulu. Ustaz Sugi masih ada ya? Ustaz Sugi monitor? Ustaz Sugi? Ustaz Sugi? Udah hilang Ustaz Sugi. Nah, abang coba buka nih, Akimoto nggak ada lagi ya? Akimoto lagi sholat ya? Saya mau tanya nih, di Galatia 3:13 bang. Nggak apa lah Bang, gua. satu. Apa itu? Oke, saya bacakan. Apa isinya dan apa pemahaman abang tentang itu bang? Oh, bentar ya. Ulan, izin bentar ya. Nanti nih lagi. Bentar, kita iklan dulu lah. Dari tadi nggak ada iklan-iklan ya. Iklan dulu, udah dia. Nih, sahabat muslim kita ya. Bentar lagi kita lanjut ya bang ya. Oke, silakan Bang Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Salam kenal semua, saya dari Tanjung Pandan Belitung, Riko Ferdinand Yosafat. Saya berjualan aneka cemilan, empek-empek sutra tenggiri, abon ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, peletek atau gabus cumi-cumi, dan stik cumi-cumi. Yang berminat bantu kami silakan pesan melalui WhatsApp kami ada di bio kami. Yang ingin tahu bentuk produknya seperti apa silakan lihat PT-PT kami. Dan cara pesannya melalui WhatsApp kami ada di bio ini. Klik aja akun Riko Mualaf Jual Cemilan. Kami akan kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui layan parcel secepat JNT. Lalu tidak bisa COD. Ke seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Malaysia, Singapura. Insya Allah amanah dan halal. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin ya bang ya. Makasih Bang Riko. Jangan lupa tuh teman-teman. Jangan lupa ya. Yang mau nyemil-nyemil malam lagi nonton piala apa nih Euro ya, lagi sambil nonton Euro nyemil-nyemil. Wah, luar biasa. Thank you Bang Riko. Izin ya Bang Riko. Lihat aja di PT ya, barangnya ya. Oke, jangan lupa dibantu teman kita mualaf. Oke? Masya Allah. Izin ya Bang Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gini bang, di dalam Galatia 3:13 ayatnya itu gini, sebab ada tertulis di Taurat, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Silakan bang, itu gimana penjelasannya? Nanti kalau saya framing, kalau saya yang jelasin framing, ya udah, apa yang jelasin? Maknamu apalah mengenai tulisan itu? Terkutuklah orang yang tergantung di salib. Apa pemahaman? Berarti menunjukkan apa? Proses penyaliban, adanya orang yang apa itu berada di tiang salib,
Dan di dalam pemahaman ayat itu berarti yang tergantung di tiang salib terkutuk. Yang saya pahami, yang Anda pahami, silakan. Terkutuk apa itu kutuk? Kenapa kau memahami yang tergantung itu terkutuk, harus terkutuk? Bang, itu kan tertulis. Sejalan dengan orang Yahudi, sejalan dengan ahli Taurat, ahli Farisi, sehingga kau mengatakan hal yang serupa, mengutuki manusia lain. Saya nggak mengutuk, saya minta penjelasan. Itu yang saya pahami salah. Fine, saya siap, saya salah. Penjelasannya Bang. Bingung kita menjelaskan itu. Apa mau dijelaskan dari situ? Enggak, Penulis ya Allah, itulah yang ini menuliskan orang itu, yang cuma bisa disuruh menjelaskan itu. jelasin. Saya enggak nanya, saya enggak ngapa-ngapain loh. Saya nanya, Iya, abang susah tanya, kita menjelaskan. yang Anda pahami itu gimana? Kan gitu, abang nanya ke saya kan. Yang Anda pahami gimana? Tertulis di situ ya, baca tulisan, misalnya baca tulisan, motor Vario harga 12 juta. Apa yang saya pahami? Ada sebuah produk namanya Vario, oh secara harganya 12 juta. Sesuai teks. Oke, di situ. Sebab ada tertulis di dalam Taurat, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Sesuai teks. Sesuai teks. Apa sesuai teks? Berarti di Taurat menyemat. Apa menyemat? Yang di atas tiang salib itu terkutuk. Yang saya pahami. Yang saya pahami sekali lagi. Yang saya pahami sesuai teks. Yang saya baca bukan majalah Bobo. Saya nggak baca majalah Bobo. Saya nggak kemudian baca cerita ini, cerita dongeng si kancil. Enggak. Bible. Yang saya baca itu Bible. Nah, kalau kemudian daman ini salah sesuai apa itu, sesuai konteks yang tertulis, jelaskan, tolong jelaskan. Tolong jelaskan. Ya, yang tertulis sudah benar. Jadi apalagi yang mau dijelaskan? Oh, Berarti udah benar udah apa yang saya benar. pahami? Udah apa lagi? Udah benar itu. Jadi kita ngapain lagi kita? Enggak, berarti udah benar. Udah benar. Iya benar. Oke. Sekarang gini, terkutuknya Yesus di tiang kayu salib sesuai pemberitaan ayat di dalam Galatia. Siapa pengarang Galatia? Itu salahmu. Oh, jadi gimana? Sementara di situ Enggak, tidak saya terima salah, tapi jelasin gimana. Di situ kan tidak secara spesifik dituliskan nama Yesus. Kenapa kau merujuk kepada Yesus? Itu kan cuma terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Tidak ada nama Yesus di situ, gitu. Kenapa kau mengarah merujuk pada Yesus? Karena di zaman itu kan banyak orang disalib. Kenapa kau hanya merujuk ke satu nama? Gitu maksudnya. Oke. Kira-kira Yesus disalib di tiang TV apa di tiang salib? Iya, makanya kenapa tendensimu mengarah ke satu sosok? Padahal di jalan. Ya udah, oke. Misalnya nih, ada Wak Leman, ada Wak Usman, ada Wak Leman, ada Wak Usman, ada Bang Bardi, ada Zainuddin di situ yang terkutuk itu. Termasuk salah satunya ada Yesus. Dia tersalib nggak kira-kira? Atau beda? Wak Usman tersalib di tiang TV. Ini tersalib di atas pohon. Si Wak Beni tersalib di tiang jemuran. Yesus tersalib di tiang ini. Misal gitu. Oke, fine, saya kalah. Makanya di situ secara spesifik tidak dituliskan nama orangnya. Gitu. Ya udah. Jadi Yesus kalau merujuk pada tersalib nggak kira-kira? Kenapa kau tidak membahas yang lain? Iya, saya tanya. Ini orang nggak mau jelasin, itu yang bikin capek. Yesus tersalib nggak kira-kira? Kenapa kau tidak membahas sosok yang lain di luar Yesus? Gitu. Ya udah, berarti ini ayat ini Yesus disalib nggak? Itu pertanyaan saya. Simple nggak? Ya itu tidak merujuk kepada Yesus. Yaudah, contoh. Wak Leman kepleset di jembatan Amplas. Ustadz Abu ya, konfirmasi ataupun Cebi. Siapa yang kepleset, Cebi? Cebi, siapa yang kepleset? Aduh, aku. Apa ya? Saya tanya. Aku. Tertulis tuh gini. Wak Leman kepleset di jembatan Amplas. Siapa yang kepleset? Wak Leman. Ada nggak kejadian Wak Leman kepleset?
Ada dong. Jelas. Nah, saya tanya. Bro, makanya gini bro, kenapa kau berusaha merujuk ke Yesus dan kau berusaha mengatakan Yesus itu terkutuk, padahal tertulis secara spesifik tidak ada nama itu. Apa kau sama? Makanya aku tanya, apa kau sama pemahamanmu dengan Yahudi, ahli Farisi, atau Romawi yang ingin menyalibkan Yesus? Itu makanya aku tanya tadi, apa pemahamanmu sama Yang dengan mereka? jadi masalah, Nah, gitu. saya tanya itu, di antara seluruh bumi orang yang udah tersalib, seluruh bumi ya kita bilang, termasuk Yesus nggak? Ya bisa jadi. Oke. Yang dikatakan terkutuk di tiang salib siapa? Ya nggak merujuk siapa-siapa, makanya kan tidak ada spesifik Oh, siapa. terkutuk orang, tunggu dulu, terkutuklah mereka di tiang salib. Misalnya gini, terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Berarti salibnya kosong, nggak ada orang. Ada orangnya, cuman tidak disebutkan siapa namanya gitu. Tidak disebutkan orangnya, tapi nggak disebutkan siapa. Berarti yang di tiang salib terkutuk nggak? Iya terkutuk. Oke, Yesus di tiang salib nggak? Siapa itu? Aku kan nggak tahu siapa itu. Merujuk kepada siapa itu yang terkutuk di tiang salib itu? Ini Nggak akan paham bang dia bang, nggak akan paham. Aku kan sepakat orang yang dia tinggal jawab aja. Enggak gini, ini saya nukil daripada jawaban-jawaban Kristen lain ya. Anda paling aneh, jawaban Kristen lain itu apa? Itu masuknya Yesus bukan terkutuk karena dihina kutuk-kutuk, tapi dia menghapus Menjadi kutuk manusia dari dosa, menjadi jadi kutuk dari dosa. Mm-mm. Nah, ini abang ini lebih aneh. Anda gereja mana? Saya mau ketemu sama pendeta Anda. Kok ini kenapa jemaatnya kayak gini nih? Jemaat yang lain masih mau menerangkan Yesus melalui perantara anak menebus kita dari kutuk dosa karena upah dosa adalah maut. Masih sama jawabannya. Aduh. Ada yang mau gantian nggak? Ini ada outstanding yang Enggak, mau gantian. padahal ekspektasiku udah udah kayak Kristen mayoritas bilangnya Yesus itu menjadi kutuk untuk menebus dosa manusia. Ini kok lain di luar prediksi BMKG jawabannya Bang 100. Gimana Bang? Gimana? Nah, Kok lain kali kau? pemahamannya beda-beda gitu Ibu. Jadi Oh, pemahaman itu Bapak ya. pikiran itu tidak ada otoritas tertinggi untuk Ya, memahami selamat sore. bahasa dari atas yang diwahyukan kepada manusia itu. Jadi Oke, ya udah. Oke, Bang 100 udah. Anda kalau ada pendeta Anda yang Anda tiap minggu dibilang, aduh, nyesel gua ajarin dia. Nggak pernah masuk ke kupingnya. Iya, Ya, Anda naikkan aja jemaat. kalau ada pendeta di bawah. Iya. Ini ada Bang Jin Goa nih. Dia pendeta di Jembatan Amplas. Oke, Bang Jin Goa. Ya, Halo, selamat Bang Jin sore. Goa. Selamat sore. Pendeta di Jembatan Kalijodo, Jakarta. Bos, luar biasa. Tepuk tangan untuk pendeta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Saya ingin menjelaskan tentang Galatia 3 yang dikatakan oleh Alaikum nar, ya abdun kinzir. Zira. Waalaikumsalam. Sore. Senang dia, ya. Agak lain. Senang banget dia. Kalau dari Ya, lanjut abdun kinzir. judulnya Silahkan ini terkait dijelaskan. dibenarkan oleh iman. Saya bacakan bahwa dari ayat 10 ya. Oke. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan di hadapan Allah karena mereka melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini
supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Udah? Udah, Pak? Udah. Nah, jadi tuh gini, Bapakku ya, yang tercintai Bapakku ya. Simpel aja. Kan ada Dan takut akan hukum Yahudi, sehingga Romawi Kaisar Pontius Pilatus mencuci tangannya dan menyerahkan bahwa inilah raja orang Yahudi, silakan diserahkan ke kalian. Sehingga Yesus telah mengatakan kutuk itu, sehingga orang-orang Kristen menjadi berkat bagi semua bangsa-bangsa lain. Oke. Dan tidak ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa Yesus terkutuk. Karena Yesus sekarang bukan disalib. Beda sama yang lain imani, terkubur, busuk jadi bangkai. Demikianlah firman saya. Oke. Jadi apa namanya itu Yesus nggak terkutuk, nggak tersalib Yesus, tapi jadi diapain? Ditepungin? Enggak. Kalau Anda berbicara sekarang, yang disalib sekarang siapa? Nggak ada. Sekarang siapa? Sekarang nggak ada. Yang terkutuk itu yang disalib. Tetapi sekarang sebelum Nabimu lahir, Yesus sudah tidak disalib. Iya, Jadi sekarang nggak tersalib itu siapa? lagi. Yang terkutuk itu yang mati minum racun dan nggak bisa bangkit. Nggak usah ngeden-ngeden juga Pak, ngomongnya biasa, kita nggak budek Pak, ya Allah, biasa aja santai aja. Suara begini. Ya tapi jangan terlalu ngeden-ngeden. Artinya Yesus pernah jadi bangkai, mati terkutuk, betul? Yang jadi bangkai itu Muhammad. Hei, itu Yesus kan pernah jadi bangkai, Tuhanmu pernah jadi bangkai. Coba kamu baca di dalam Lukas 24 ayat 3. Coba dibaca Lukas 24 ayat 3. Kalau mau besar-besaran suara saya tentu lebih besar. Suara Anda tenggelam. Jadi Yesus jadi bangkai 3 hari, bangkit kayak zombie, ya kan? Nah itu Yesus itu. Amal ayatnya di dalam Lukas 24 ayat 3. Setelah Maria Magdalena masuk ke kubur, dia tidak menemukan bangkai Tuhan. Nah, itu dia. Jadi Maria dan Maria yang lain, ya kan, tidak menemukan bangkai Tuhan. Nih kalau nggak percaya saya tunjukkan dasarnya ya. Yesus dibilang bangkai. Lukas 24 ayat 3. Nah, saya bukakan ayatnya. Saya ngomong kalau nggak pakai data nggak mau saya. Ya ini kita tunjuk ayat, ya, di mana Yesus disebut bangkai. Lukas ayat 24. Bentar. Oke. Ayat 3. Mana. Tampilkan, stop. Ya. Saya buka kamera dulu. Mana nih? Oke, Sasuki, izin ketawa bareng-bareng. Racun mati. 4. Sekarang kau imani hantu. Satu. Yang jadi hantu Yesus. Kenapa? Yang jadi hantu itu Yesus. Mana ayatnya? Ayatnya itu di dalam Lukas 24 ayat 36. Ketika Kok dua-duanya hilang? Ya. Lah, mana Sasuki? Cooling down. Bukan cooling down. Jadi gini, mungkin gini. TikToknya bilang, oh bertengkar.